Oke, jadi sepertinya untuk beberapa konten ke depannya kayaknya gue bakal menggunakan format video panjang ya. Jadi gak menggunakan video short lagi, tapi gak tahu juga sih lagi nantinya. Jadi ya, ini adalah video shortku yang belum gue post di galeri gue. Jadi ya, silahkan nikmatin videonya. Beberapa fakta tentang Phantom. Phantom ialah mob yang hanya bisa timbul ketika kita sebagai player tidak tidur selama 3 hari di game Minecraft. Dan juga Phantom ini untuk jumlah spawnnya terbatas ya, 3-4 Phantom lah yang akan nge-spawn secara natural. Jadi nantinya kita gak bakalan nemuin Phantom sebanyak ini. Selain itu dari namanya ini ya, PHANTOM, Phantom kan, P-nya itu kayaknya pengganggu ya. Soalnya Phantom ini ganggu banget sumpah. Musik, main. Capek ah. Dan cara menghindari gangguan mob Phantom yang ngeselin ini ialah dengan cara letakkan bed lalu langsung tidur di bed itu tadi. Oke, segitu saja dari gua. See you. Tipe-tipe player Minecraft mulai dari speedrun, santai, pintar, tolil, pro, noob, baik, jahat, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu player yang hanya dimainkan oleh orang yang memiliki komitmen tinggi, yaitu player hardcore. Secara simpelnya, player hardcore ini adalah ketika lu mati, lu stres. Jadi dari semua tipe player yang sudah gue sebutkan tadi, kalian tipe yang mana guys? Silahkan komen ya. Segitu saja dari gue, see you. Momen sedih ketika bermain Minecraft. Yang pertama, barang kalian hangus terbakar akibat terkena lava. Yang kedua, hewan peliharaan kalian mati akibat kesalahan kalian sendiri. Capek ah. Yang ketiga, rumah kalian hancur terkena ledakan creeper. Oh man. Woi, tungguin gua. Yang keempat, lupa jalan pulang. Yang kelima ini adalah momen tersedih, yaitu melihat villager terbunuh oleh mob lain. Aduh, gak mood lagi gue nih. Oke, segitu saja dari gue. See you. Jawaban seorang pillager. Untuk pembuatan video shortku kali ini, aku sudah menculik 2 orang pillager di sini. Oke, kita pemanasan dulu ya. 1 tambah 1 sama dengan 3 mas. Sudah memotong jawaban orang, salah lagi. Oke, masuk ke pertanyaan yang kedua. Siapakah mob yang paling tidak berguna pada game Minecraft? Ya jelas-jelas jawabannya villager nitwit lah mas. Widih, bagus banget jawabannya ini loh. Mantap. Dan untuk villager ini gue pastikan menang ya. Tetapi gue akan memberikan kesempatan terakhir kepada villager yang sekali salah menjawab pertanyaan gue tadi. Oke, Bapak villager, dengerin ini baik-baik pertanyaannya. Jika Bapak diberikan 1 buah video dari channel Sekahandak dan diberikan 4 pilihan, dan dari keempat pilihan ini 3 benar 1 salah. Oke, pertanyaannya, jika Bapak ditampilkan 1 buah video dari channel Sekahandak, Bapak pilih A. Subscribe channelnya, B. Like videonya, C. Share videonya, atau D. Yang terakhir, opsi terakhir ini, lanjut scroll dan tidak dikubris videonya. Ini saran saya apa ya untuk pilihan B? Oke lah, mungkin itu pilihan bapaknya ya. Dan di sini gue mau ngumumin aja, bakalan ada video khusus untuk mempertemukan villager yang menang dalam video short kali ini. Akan gue pertemukan dengan bucil villager pada video call kemarin tuh yang sempat ngatain gue kontol. Nah, gue akan mempertemukan mereka berdua di video shortku selanjutnya. Oke, segitu saja dari gue. See you. Beberapa fakta tentang Iron Golem. Jadi, Iron Golem ini bisa kita temui di sebuah village atau kita yang membuatnya sendiri seperti ini. Dan Iron Golem ini kebal terhadap fall damage. Meski dijatuhkan dari ketinggian penuh pun, dia gak bakalan mati. Selain itu, Iron Golem ini benci banget sama mob hostiles yang ada di Minecraft. BTW tadi bukan rasis ya. Di sini gue bakal menjelaskan kenapa Iron Golem itu suka banget mukul Wither skeleton daripada skeleton biasa duluan. Itu semua karena Wither skeleton ini lebih tinggi dari skeleton biasa ini. Jadi Iron Golem lebih tertuju pandangannya ke Wither skeleton ini karena dia terlihat lebih mencolok daripada skeleton biasa ini. Jadi itu ya penjelasannya. Jadi Iron Golem itu bukannya rasis, oke? Akan tetapi dari semua kebaikan Iron Golem yang sudah gue sebutkan tadi, seperti contoh membunuh mob hostile, dan ternyata Iron Golem ini juga tidak rasis sebenarnya guys. Tetap saja Iron Golem ini hanyalah beberapa iron ingot bagi para player. Segitu saja dari gue, see you. Bertahan hidup seorang villager. Jadi video shortku kali ini adalah lanjutan dari 2 video shortku yang ini. Oke, 10 tahun sudah berlalu. Yang dulunya dia masih anak kecil, sekarang lah malah berubah jadi nitwit.
Dan Bapak Villager, di sini kita bertemu kembali setelah 10 tahun tidak bertemu ya. Semoga permainan yang kali ini Bapak menang lagi ya. Ya mas, semoga. Dan pada malam hari ini dengan disaksikan banyak mob zombie villager ini, permainan yang akan dipertemukannya dua peserta yang dulunya sudah selamat dari permainanku. BTW ada 3 ya, tapi yang satunya itu entah hilang kemana lah dia. Oke, di sini gue jelaskan permainannya. Permainannya simpel. Siapapun yang bisa bertahan dari serbuan 5 zombie sampai menjelang pagi, maka dialah pemenangnya. BTW ini adalah peserta dulu-dulu yang sudah gagal dalam permainan ini. Mulai. Guys, seru banget sumpah pertandingan malam tadi. Untung gue sempat pulang nih, mau tidur sebentar. Oke, segitu saja dari gue. See you. Berapa fakta tentang makanan? Jadi makanan pada game Minecraft berperan penting sebagai pengisi hunger bar kita yang sudah berkurang. Selain itu, makanan pada game Minecraft terbagi menjadi 3. Yang pertama, makanan mentah seperti daging-daging yang mentah ini. Yang kedua, ada makanan yang sudah dimasak seperti makanan-makanan ini. Dan yang ketiga ialah makanan sayur dan buah. Dan dari ketiga itu tadi, makanan yang paling disukai player Minecraft ketika sedang mining ialah the one and only rotten flesh from zombie. Oh my god. Oke, segitu saja dari gua. See you. Beberapa hal yang menakutkan di Minecraft. Yang pertama, ketika kalian sedang mining, tiba-tiba ada suara kayak gini. Yang kedua, ketemu warden. Yang ketiga, dikepung perut piglin. Tolong, kaki saya sakit. BTW yang keempat ialah lupa jalan pulang dari Nether. Capek ah. Yang kelima, jika kalian matikan fitur mob spawn, maka kalian akan mendapatkan kesendirian. Dan kata lain dari kesendirian adalah kehampaan yang akan menimbulkan rasa ketakutan. Oke, segitu saja dari gua. See you. Epic Potion pada game Minecraft. Jadi pada videoku sebelumnya aku sudah membahas bagaimana cara pembuatan potionnya. Lalu pada videoku kali ini aku akan membahas tentang efek potionnya. Oke, di sini yang pertama-tama durasi dari setiap potionnya di sini berbeda-beda ya. Ada yang 8 menit, 3 menit, 1 menit 30 detik, ada yang di bawah 30 detik, dan ada juga yang instan. Oke, kita mulai. Yang pertama ada potion night vision, membuat mata kita lebih cerah di tempat gelap. Yang kedua, potion invisibility, membuat kita tidak terlihat. Yang ketiga, potion jumbos, membuat lompatan kita lebih tinggi. Yang keempat, potion fire resistance, membuat kita kebal terhadap api. Yang kelima, potion of swiftness, membuat pergerakan kita lebih cepat. Yang keenam, potion of slowness, membuat pergerakan kita lebih lambat. Yang ketujuh, potion water breathing, membuat kita tahan napas di bawah air. Yang kedelapan, potion instant health, membuat darah kita secara instan terisi. Yang ke-9, potion instant damage, memberikan damage secara instan ke darah kita. Yang ke-10, potion poison, memberikan efek racun terhadap player kita. Yang ke-11, potion of regeneration, bisa mengisi darah kita walaupun hunger bar-nya masih kurang. Yang ke-12, potion of strength, membuat pukulan player kita menjadi lebih kuat. Yang ke-13, potion of weakness, membuat pukulan dari player menjadi lemah. Yang ke-14, potion turtle master, membuat pertahanan diri kita menjadi lebih tinggi, akan tetapi efek sampingnya pergerakan kita menjadi lebih lambat. Yang ke-15, potion slow falling, membuat player kita tidak akan terkena fall damage karena ini. Yang ke-16, potion wind charging, membuat siapapun yang terkena efek ini ketika mati dia akan mengeluarkan sebuah angin yang bisa mendorong kita. Yang ke-17, potion weaving, membuat siapapun yang terkena efek ini ketika mati dia akan mengeluarkan beberapa cobweb. Yang ke-18, potion infestation, membuat siapapun yang terkena efek ini ketika mati dia akan mengeluarkan beberapa silver piece. Yang ke-19, potion oozing, membuat siapapun yang terkena efek ini dan ketika dia mati akan mengeluarkan beberapa slime. Oke, selesai videonya. Oke, mungkin segitu saja dari gua. See you. Keunikan mob cracking di game Minecraft. Jadi makhluk cracking ini bisa kita temui hanya di biome Pale Garden. Dan keunikan dari makhluk ini adalah dia jinak banget kalau dilihatin terus. Meskipun dia termasuk dalam mob hostile ya, keberadaannya cuma hanya untuk menambahkan kesan horor pada hutan Pale Garden ini. Itu menurut gue sih, karena darah dari cracking ini tipis banget. Sekali pukul langsung modar mob ini. Video mob ini suka banget menyamar jadi pohon yang ada di Pale Garden ini. Oke, segitu saja dari gue. See you. Solusi untuk menyelesaikan masalah di Minecraft. Jika kalian menemukan tumpukan gravel yang banyak ini, kalian bisa mengatasinya dengan meletakkan torch di bawahnya. Maka secara otomatis gravelnya akan hancur sendiri.
Jika kalian setiap hari bangun tidur dan malas banget untuk membuka tutup pintu kayu ini, kalian bisa membuatnya menjadi pintu otomatis dengan cara seperti ini. Dan jika kalian risih banget sama mob yang ada di Minecraft, kalian bisa mematikan fitur mob spawn pada settingan world-nya. Dan jika fitur mob spawn ini dimatikan, maka dampaknya seluruh mob yang ada di game Minecraft tidak akan bisa nge-spawn secara natural. Segitu saja dari gua, see you. Build-build yang membuat kita nostalgia di Minecraft. Yang pertama, membuat rumah dengan full diamond. Rating dari gue untuk build ini nostalgia per 10. Yang kedua, membuat build altar pemanggil hero time. Rating dari gue penipuan per 10. Lah, yang ketiga, membuat portal surga. Rating dari gue kecewa per 10. Buat kalian ingin menambahkan build yang membuat kita nostalgia, silahkan komen. Segitu saja dari gue. See you. 3 makanan yang paling mudah didapatkan di Minecraft. Yang ketiga, apel. Makanan ini bisa kita dapatkan dari daun-daun pohon yang baru saja kita hancurkan, dan kemungkinannya pun kecil untuk apel ini ngedrop dari daun. Akan tetapi ini adalah makanan yang bisa kita dapatkan di awal game. Yang kedua, rotten flesh. Makanan ini bisa kita dapatkan setelah kita berhasil membunuh zombie. Meskipun rotten flesh ini memberikan efek hunger yang merugikan kita, tetap saja rotten flesh ini cocok untuk saat-saat terdesak. Oke, sebelum kalian lanjut videonya, silahkan kalian subscribe channel ini dan like video ini. Oke, kalau sudah kita lanjut. Yang pertama ialah daging-daging hewan seperti sapi, domba, babi, dan ayam. Selain itu, hewan tadi juga mudah ditemukan pada saat siang hari. Dan juga daging-daging mereka itu cepat banget mengisi hunger bar kita, apalagi kalau sudah dimasak tuh. Buh. Segitu saja dari gua, see you. Inilah barang yang paling berguna di Minecraft. Jadi barang ini memiliki peran yang sangat penting untuk jalannya mode survival di Minecraft. Bahkan jika tidak ada barang ini, iron, gold, diamond, sampai dengan netherite, semua itu tidak akan bisa kita dapatkan. Karena barang ini yang gue maksud adalah barang crafting table, yaitu barang yang bisa membuat peralatan, bahan bangunan, bahkan makhluk hidup loh. Oh my god. Jadi itulah barang yang paling berguna pada game Minecraft. Segitu saja dari gua, see you. Inilah cara mendapatkan kepala mob di Minecraft. Oke, langsung saja. Di sini kalian harus menjebak satu creeper dan membuatnya menjadi charge creeper. Lalu kalian cari mob yang kepalanya ingin kalian pakai. BTW, kepala mobnya terbatas ya. Ada kepala zombie, kepala creeper, kepala skeleton, kepala wither skeleton, dan kepala piglin. Kalau yang sisanya ataupun selebihnya gak ada lagi. Oke, seperti contoh di sini ada zombie. Lalu kalian tinggal dekatkan mereka berdua, lalu ledakan charge creeper yang sudah ada tadi menggunakan flint and steel, dan hasilnya akan seperti ini. Tada, kepala mob yang kalian inginkan sudah siap pakai. Segitu saja dari gua, see you. Nomor untuk peliharaan serigala kalian di Minecraft. Buat kalian yang suka banget melihara serigala di Minecraft, akan tetapi kalian takut banget serigala peliharaan kalian kenapa-kenapa. Nah, pas banget kalian menemukan video short ini, karena di sini gue bakal memperkenalkan armornya serigala yang bisa kalian buat di crafting table menggunakan armadillo skeut seperti ini. Dan fungsi dari armor ini adalah menahan seluruh serangan terhadap serigala yang sudah dipasang dan armor ini, seperti tahan lava, tahan jatuh dari ketinggian, dan tahan pukul tentunya. Jadi buat kalian semua tidak perlu risau lagi kalau hewan peliharaan serigala kalian mati sia-sia. Segitu saja dari gua, see you. 5 kegiatan seru di Minecraft. Yang kelima, mining. It's my life sampai dapat iron, gold, diamond. Yang keempat, ngebuild rumah impian kalian. Yang ketiga, berpetualang di dunia seluas game Minecraft ini. Yang kedua, akhir yang indah, yaitu bisa menamatkan game Minecraft. Dan yang pertama, iyalah, mungkin kalian kira gue bakal ngomong sepelujer nih tweet di nether sambil nyeburin dia kelapa dan keluarganya. Gue bakal kembali ke pembahasan. Yang pertama, ialah bermain di mode kreatif yang membuat kalian bisa melakukan apa saja yang tidak bisa dilakukan di mode survival seperti segitu saja dari gue, see you. Seluruh jenis tanaman di Minecraft. Jadi pada dunia Minecraft, tanaman terbagi menjadi dua, yaitu ada yang bisa dimakan seperti carrot, beetroot, dan potato. Dan ada juga tanaman yang tidak bisa dimakan seperti pohon, bunga, rumput, kaktus, dan masih banyak lagi. Dan semua tanaman tadi bisa kita temukan di dunia overworld yang sangat luas ini. Seperti contoh, carrot dan beetroot bisa kita temukan di sebuah village, dan pohon bisa kita temukan di seluruh biome yang beriklim tropis pada game Minecraft. Segitu saja dari gua, see you.